Hadirin hadirat, Indonesia usianya lebih tua dari saya 1 tahun. Indonesia 73 tahun. Saya 27 tahun. Apa? Kuali. Saya 72 tahun. Sebagai anak bangsa, kita tidak boleh melupakan sejarah bahwa 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Selama 350 tahun itu, berapa banyak sudah harta kekayaan Indonesia yang dibawa ke negeri Belanda. Sampai sekarang negeri Belanda megah itu dari harta kekayaan Indonesia. Saat itu ulama-ulama pejuang, kita lihat di Aceh ada Tengku Cik di Tiro, ada Mujahidah Cut Nyakdin, terus ke sini ada Tuanku Imam Bonjol, ke Jakarta ada yang namanya Fatahillah, Pangeran Fatahillah, ke Banten ada yang namanya Pangeran Hasanuddin. Terus semuanya di Jawa Tengah ada yang namanya Pangeran Diponegoro. Di Jawa Timur para ulama, para kiai, para santri berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Saat itu ketika 45 sudah merdeka, penjajah Belanda datang lagi, numpang tentara sekutu, numpang tentara Inggris. Saat itu pendiri NU Bapak Kiai Haji Hashim Asy'ari Al-Maghfurullah mendeklarasikan resolusi jihad. Mendeklarasikan resolusi jihad untuk kembali mengusir penjajah Belanda. Dengan referensi firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'tum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ini yang menjadi referensi Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para ulama untuk berperang melawan penjajah, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli harta dan jiwa orang-orang beriman dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fi Taurat wal Injil wal Qur'an. Janji Allah itu telah termaktub dalam kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Qur'an. Wa man 'aufa bi 'ahdihi min Allah. Janji siapa lagi yang lebih bisa ditepati kecuali janji Allah? Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bai'tum bih. Maka bergembiralah kamu dengan jual belimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya, dulu kita masih perang melawan Belanda. Saya mau tanya, sekarang masih ada perang apa tidak? Hoi. Sekarang ini masih ada perang apa tidak? Di sana masih. Saya mau tanya, sekarang setelah 73 tahun Indonesia merdeka, masih ada perang apa tidak? Masih. Tapi perangnya tidak bersenjata. Perangnya bukan perang militeristik. Nggak pakai senjata, nggak pakai tentara. Namanya proxy war. Paham? Apa? Proxy war itu perang asimetris. Paham? Enggak juga.
Perang asimetris itu perang tanpa bentuk. Faham? Enggak juga. Tanpa bentuk itu tanpa tentara, tanpa senjata pembunuh. Faham? Udah paham? Lalu apa senjatanya untuk kembali menguasai Indonesia dan untuk merusak akidah umat Islam yang mayoritas di Indonesia? Yang pertama, senjata utamanya yang dipakai Belanda dulu. Dulu orang Belanda menjajah Indonesia ini bukan ratusan ribu yang datang, padahal rakyat Indonesia saat itu 80 juta kurang lebih. Orang Belanda cuma ratusan, tapi bisa menguasai Indonesia. Senjata utamanya adalah politik divide et impera, politik memecah belah, politik adu domba. Faham? Saya mau tanya sekarang, politik adu domba itu masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada nggak? Taman BC. Izin. Masih ada. Buktinya mana? Buktinya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatu padulah kalian hai umat Islam, jangan terpecah belah. Perintah siapa? Perintah siapa? Allah. Sudah dilaksanakan? Sudah dilaksanakan perintah Allah itu? Sudah? Bohong kamu. Belum. Buktinya apa? NU sama Muhammadiyah saja sampai sekarang masih ada garis pemisah, belum bisa bersatu. Gepongge. Ini nggak sadar kita diadu domba terus. Faham? Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Baca kunut dan tidak baca, semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih, semuanya benar. Usolli dan tidak usolli, wiridan dan tidak wiridan. Yang enggak benar, yang enggak sembahyang. Kenapa enggak? Yasinan dan tidak yasinan, jangan masalahkan. Tahlilan dan tidak tahlilan, jangan masalahkan. Maulid dan tidak maulid, jangan masalahkan. Yang masalah yang gak beriman. Saya mau tanya, yasinan hukumnya sunnah apa wajib? Tahlilan sunnah apa wajib? Sunnah, bukan bid'ah. Maulidan sunnah apa wajib? Sunnah. Hukumnya sunnah apa? Ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Perbuatan sunnah itu kalau dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Sing ora yasinan berdosa apa tidak? Tidak. Yang yasinan
besar pahalanya. Enggak tahlilan dosa apa tidak? Tidak, yang tahlilan besar pahalanya. Maulidan enggak maulid dosa apa tidak? Yang maulid besar pahalanya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan tradisi yang positif, yang baik, dia akan mendapat pahalanya dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Amin Allahumma. Wahai umat Islam yang terlanjur tersesat jalan, kembalilah pada jalan yang digariskan Tuhan. Wahai umat Islam, jangan mau diadu domba. Wahai umat Islam, jangan mau dipecah belah. Kita tak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat kalau selalu berdebat. Fikirkanlah. Paham? Paham? Mikir. Umat Islam diadu terus, sementara itu kekayaan alam mereka ambil, kekuasaan mereka ambil, segala macam mereka ambil. Kita ribut terus. Inna lillahi. Boleh minum lagi? Boleh ya. Bisa bersatu? Bisa. Saya kasih tahu, izul Islam wal muslimin mustahil bisa terwujud tanpa ukhuwah Islamiyah. Gina bangge. NU bisa tidak sendirian menjayakan Islam di Indonesia. Muhammadiyah bisa tidak? PRSS bisa tidak? Al-Wasilah bisa tidak? Tidak bisa. Syarat izul Islam wal muslimin adalah ukhuwah Islamiyah, persatuan umat Islam. Paham? Izul Indonesia, Indonesian, kejayaan Indonesia dan bangsa Indonesia tidak akan bisa terwujud tanpa kejayaan Islam dan umat Islam. Kenapa? Umat Islam mayoritas. Kalau Islam jaya, maka semua umat beragama juga akan ikut jaya dan bahagia. Sebagaimana negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Semua umat beragama dilindungi oleh Nabi SAW. Hartanya, jiwanya, bahkan akidah mereka tetap terpelihara. Itulah Islam rahmatan lil alamin.